matahari itu langsung awan menutupi sehingga sinar matahari tidak mengenai rambut tersebut. Ummu Hani di sini adalah sepupu Rasulullah atau saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Hani binti Abu Thalib pernah berkata, Rasulullah SAW tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah, sedang rambutnya dijalin menjadi 4. Penjelasan dari hadis yang ke-29 bahwa Rasulullah SAW di awal-awal tinggal di Madinah, beliau ingin menyerupai dirinya dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena waktu itu belum ada perintah ya, sunnah atau wajib, jadi beliau melakukan sesuatu yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Jadi, agar bisa menarik hati orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Rasulullah itu membawa ajaran yang juga dibawa oleh ajaran nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Rasulullah SAW mencoba mengimbangi agar bisa menarik hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tatang Channel. Sahabat saudaraku pillah, membahas tentang rambut Rasulullah SAW memanglah sangat menarik. Apalagi waktu itu selai rambut Rasulullah pernah dibawa oleh Ustadz Ofik ke Indonesia dan sempat begitu antusiasnya masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan rambut Rasulullah. Dan di Turki, tepatnya di Museum Topkapi, Istanbul, di sana banyak sekali peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Di antaranya bahkan ada janggut Rasulullah SAW. Seperti kita tahu bersama bahwa salah satu mukjizat Rasulullah SAW adalah ketika bepergian, beliau selalu dilindungi oleh awan sehingga sinar matahari tidak mengenai tubuhnya. Hal ini ternyata juga berlaku untuk rambut Rasulullah SAW, di mana rambut tersebut ketika dikeluarkan dari museum, ketika ada matahari itu langsung awan menutupi sehingga sinar matahari tidak mengenai rambut tersebut. Mengenai bagaimana rambut Rasulullah SAW telah dijelaskan dalam kitab As-Sama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi dalam bab 3 yang kita akan bahas pada video kali ini. Dalam hadis yang pertama yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anha diungkapkan bahwa rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinganya. Kemudian riwayat berikutnya bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata sebagai berikut, aku dan Rasulullah SAW mandi dari tempayan yang sama. Tempayan di sini adalah sejenis bak air. Beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai di atas bahu dan di bawah daun telinga. Kemudian hadis berikutnya dalam suatu riwayat Al-Bara' bin Azib mengemukakan sebagai berikut. Rasulullah SAW adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Hadis berikutnya, Qatadah pernah bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha tentang rambut Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Anas menjawab, rambutnya tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Kemudian berikutnya, dalam suatu riwayat yang dikemukakan oleh Ummu Hani. Ummu Hani di sini adalah sepupu Rasulullah atau saudara kandung Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Ummu Hani binti Abu Thalib pernah berkata, Rasulullah SAW tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah, sedang rambutnya dijalin menjadi 4. Jadi dijalin menjadi 4 bagian. Saat itu Rasulullah SAW tiba di Mekah setelah hijrah dan membebaskan kota Mekah. Itu tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah yang kita kenal dengan Fatu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Nah di sini Ummu Hani bercerita, tak kala Rasulullah datang, waktu itu rambut beliau dijalin menjadi 4 bagian. Artinya dibuat menjadi 4 bagian. Nah, disebutkan dalam kitab Wasail karya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahni bahwa dijalin menjadi 4 itu
Berarti satu bagian depannya itu di sini ya, menengahi bagian telinganya. Jadi satu bagian depan lagi di sini lagi menengahi bagian telinga dan bagian belakangnya di sini. Nah, mengenai mengapa penjelasan mengenai rambut Rasulullah SAW dalam riwayat ini berbeda-beda. Dalam hal ini Ustadz Bito Purnomo menjelaskan bahwa secara umum di mana riwayat-riwayat tersebut menjelaskan terkait ukuran rambut Rasulullah SAW secara tampak lahiriahnya, dan memang terlihat agak kontradiktif, agak beragam infonya. Ada yang mengatakan menyentuh bagian daun telinga saja, ada pula yang mengatakan setengah daun telinga, dan ada pula yang mengatakan sampai ke pundaknya. Dan ada beberapa pendapat ulama terhadap pandangan tersebut terkait riwayat yang beragam ini, yaitu tentang riwayat sifat dan kadar rambut Rasulullah SAW. Di antara ulama tersebut adalah beliau Al-Qadri'an, yaitu yang memiliki karya kitab Asy-Syifa. Bahwasanya riwayat tersebut menceritakan bagian-bagian tertentu dari rambut Rasulullah SAW. Rambut yang setengah dari daun telinga adalah rambut bagian depan dari Rasulullah. Nah, semakin ke belakang rambut Rasulullah setengah daun telinga, kemudian menempel ke leher, dan yang bagian belakang itu sampai di pundaknya Rasulullah SAW. Jadi semakin ke belakang itu semakin panjang. Sedangkan menurut Imam Nawawi, riwayat tersebut tergantung dari rambut Rasulullah SAW akan masa setelah dicukur atau lama belum dicukur. Nah, jika baru dicukur, itu ada di ukuran daun telinga. Namun, kalau sudah lama tidak dicukur, rambut Rasulullah SAW itu sampai di pundak. Di puncaknya rambut Rasulullah SAW adalah di atas pundak beliau. Nah, menurut Al-Imam Al-Bajuri, Rasulullah SAW hanya pernah sekali mencukur habis rambutnya, yaitu saat haji wada, haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Meski beliau kemudian menukilkan dengan pendapat para ulama, bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mencukur rambutnya sampai habis, itu kecuali 3 kali saja selama beliau berada di kota Madinah. Yaitu yang pertama saat tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah, itu pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian yang kedua pada Umrotin Khoda, yaitu ada kode umroh yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, jadi setahun setelahnya. Kemudian yang ketiga yaitu saat haji perpisahan beliau, yang merupakan haji pertama dan terakhir yang terjadi pada tahun 10 Hijriah. Jadi kalau habis dicukur, rambut Rasulullah SAW biasanya berada di atas daun telinganya. Nah, makin hari makin panjang ke tengah telinga dan terus sampai akhirnya rambut Rasulullah SAW berada di atas pundak Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anha pernah menceritakan perihal rambut Rasulullah SAW sebagai berikut. Sesungguhnya rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinganya. Hadis berikutnya dalam suatu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anha mengemukakan, sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyisir rambutnya ke belakang. Jadi Rasulullah menyisir rambut ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang menyembah berhala. Dan ahlul kitab di sini berarti adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, menyisir rambutnya ke belakang. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyisir rambutnya ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Jadi orang musyrik menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi ya. Kemudian Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Penjelasan dari hadis yang ke-29, bahwa Rasulullah SAW di awal-awal tinggal di Madinah, beliau ingin menyerupai dirinya dengan ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, dan ingin berbeda dengan orang-orang musyrik penyembah berhala. Di mana orang-orang musyrik saat disisir itu ke kanan dan ke kiri. Akhirnya Rasulullah ingin berbeda. Beliau menyisir rambutnya ke belakang.
sama persis dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab tadi. Karena beliau senang menyerupai mereka. Kemudian di akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sudah tidak ada manfaatnya mengikuti atau menyamai ahlul kitab, kemudian Rasulullah justru melakukan yang berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Justru menyisirnya ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Baijuri mengutip pendapat Al-Imam Al-Mufassir Al-Qurtubi. Mengapa pertama Rasulullah mengikuti seperti halnya ahlul kitab atau orang Yahudi dan Nasrani? Karena waktu itu belum ada perintah ya, sunnah atau wajib, jadi beliau melakukan sesuatu yang mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Dalam hal ini beliau memilih mengikuti seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Adapun mengapa Rasulullah SAW mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab? Karena di waktu itu kiblat sholat dari Rasulullah SAW masih sama dengan ahli kitab, yaitu ke arah Palestina, ke arah Masjidil Aqsa. Jadi agar bisa menarik hati orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Rasulullah itu membawa ajaran yang juga dibawa oleh ajaran nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Rasulullah SAW mencoba mengimbangi agar bisa menarik hati mereka. Setelah di akhir-akhirnya, ketika melihat hal itu tidak lagi manfaat, ya karena ahli kitab ini, orang-orangnya Yahudi dan Nasrani ini sangat keras hatinya, tidak mau mendengar apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW, maka di akhir hidupnya Rasulullah menegaskan bahwa kita berbeda dengan mereka dalam banyak hal. Nah, jadi kalau di awal itu mengapa mengikuti mereka? Karena bisa saja yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah sisa-sisa ajaran dari para nabi sebelumnya. Ada panduan ya dari ajaran yang dipegang oleh mereka. Tapi kalau mengikuti orang musyrik itu, mereka itu adalah penyembah berhala, tidak ada panduan dari para nabi dan rasul, tapi mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka yang jahiliyah, yang tidak punya rujukan dari ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Nah, di akhir kehidupannya Rasulullah SAW tidak menyamai dirinya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, malah beliau memerintahkan kita untuk berbeda. Misalkan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka memanjangkan kumis dan jenggotnya, dan Rasulullah membuat kita beda agar mensunahkan kita untuk mencukur jenggot dan untuk mencukur kumis dan memanjangkan jenggot. Kemudian juga di puasa Asyura, di mana orang Yahudi itu puasa Asyura setiap tanggal 10, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk berpuasa pada tanggal atau 11 Asyura. Kemudian hadis yang terakhir, dalam suatu riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha mengemukakan, aku melihat Rasulullah SAW menjalin rambutnya menjadi 4. Demikian pembahasan bab 3 tentang penjelasan mengenai rambut Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam kitab As-Sama'ilul Muhammadi karya Imam At-Tirmizi. Silahkan klik like, komen, dan subscribe. Tekan juga tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan bab-bab berikutnya, di mana pada video berikutnya kita akan menjelaskan tentang cara bersisir Rasulullah SAW. Sampai jumpa. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.